Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Anggra Heni Niryasari. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi kimia unsur. Topik yang pertama itu adalah kelimpahan unsur di alam. Jangan lupa untuk subscribe ya. Alam itu tersusun atas unsur dan senyawa yang terdiri atas kerak bumi, kemudian udara, dan benda-benda angkasa. Berbagai unsur dan senyawa yang terdapat di bumi dan atmosfer dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Pemanfaatan unsur dan senyawa dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif terhadap kelangsungan hidup manusia dan alam sekitarnya. Oleh karena itu, kita harus mengenali bagaimana sifat-sifat masing-masing unsur dan senyawanya, sehingga dalam memanfaatkannya kita dapat menghindari dampak negatif dari bahan tersebut. Misalnya, kita harus paham benar bahwa senyawa kimia ini dia terdiri atas unsur apa saja, sehingga kita bisa menghindari bahayanya. Kemudian, botol-botol plastik ini dia tersusun dari berbagai macam unsur juga. Nah, itu nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya gitu ya. Kita harus kenali agar kita tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Kemudian ketika dia sudah menjadi sampah, bagaimana cara pengolahannya. Itu kita harus bisa memahami agar kita dapat terhindar dari dampak negatifnya. Selain itu, batuan. Batuan ini ternyata ketika dianalisa ini ternyata batuan itu dia mempunyai kandungan unsur yang berbeda-beda. Nah, ini pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi dari mineral dari batuan itu apa saja, gitu ya. Tahu ini batuan kapur yang ada di lautan itu juga dia kandungannya berbeda dengan batuan yang ada di darat gitu ya. Di daratan itu nanti kita akan memahami dan mengenali bagaimana kandungan dari kelimpahan unsur di dalam mineralnya, begitu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang struktur dan komposisi bumi terlebih dahulu ya. Bumi itu tersusun atas beberapa lapisan yang mempunyai komposisi yang berbeda-beda. Bumi itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu adalah bagian luar yaitu atmosfer yang tersusun dari campuran berbagai gas. Kemudian bagian yang kedua itu adalah hidrosfer. Hidrosfer itu adalah komponen utamanya adalah air. Yang ketiga adalah bagian lapisan litosfer. Yang keempat bagian mantel. Kemudian yang kelima itu adalah bagian inti bumi. Nah, bagian mantel bumi ini biasanya isinya adalah magnesium dan oksida serta lelehan. Kemudian, kalau inti luar atau inti bumi itu dia dibagi menjadi 2, inti luar dan inti dalam. Inti luarnya berisi Fe dan nikel cair, sedang inti dalamnya berisi Fe dan nikel padat. Nah, di atmosfer, bagian luar itu hanya gas-gas yang masanya rendah, misalnya hidrogen dan helium. Sedang gas-gas dengan massa rumus besar akan lebih terkonsentrasi pada lapisan atmosfer yang dekat dengan bumi, karena adanya pengaruh gaya gravitasi bumi. Gas nitrogen dan oksigen itu merupakan 2 gas yang banyak dimanfaatkan dalam industri, terutama industri pupuk. Kita melihat bahwa komposisi atmosfer pada lapisan yang dekat dengan permukaan bumi terbesar adalah nitrogen. Nama
unsurnya adalah nitrogen dengan rumus molekul N2. Kadar volumenya itu adalah 78,08. Oksigen dengan rumus molekul O2, dia kadar volume udaranya itu adalah 20,95%. Argon itu dia kadar volumenya adalah 0,934%. Kemudian karbon dioksida itu 0,0314%, neon 0,0182%, helium itu 0,00524%, kemudian kripton itu 0,000114%, hidrogen 0,00005%, kemudian xenon itu 0,00008%. Sedang gas lainnya itu adalah ada karbon monooksida, nitrogen monooksida, sulfur dioksida, itu kurang dari 0,02%. Hidrosfer. Hidrosfer itu merupakan lapisan zat cair atau air yang masanya kurang lebih 1/440 dari total massa bumi. Selain mengandung air, pada hidrosfer itu dia juga terlarut berbagai senyawa dan ion yang merupakan sumber bahan kimia untuk industri. Misalnya, Na positif dan Cl negatif, dia digunakan sebagai larutan NaCl. Kemudian ada Br negatif, kemudian ion imin negatif 1, kemudian magnesium 2 positif dan kalsium 2 positif. Litosfer. Litosfer itu merupakan lapisan yang disebut juga sebagai kerak bumi dengan ketebalan sekitar 100 km. Kerak bumi itu tersusun dari berbagai senyawa yang dikenal sebagai mineral dan biji. Umumnya, biji logam terdapat dalam bentuk senyawa, kecuali perak, emas, tembaga, platina, bismut, dan palladium. Senyawa-senyawa tersebut antara lain sebagai karbonat, halida, oksida, fosfat, silikat, sulfida, dan sulfat. Komposisi dari kerak bumi adalah penyusun terbesarnya itu adalah silikon dioksida. Silikon dioksida dalam kerak bumi itu sekitar 60,18%. Kemudian ada aluminium oksida dengan rumus Al2O3, itu kadarnya adalah 15,61%. Kemudian ada besi 3 oksida, itu kadarnya 3,14%. Besi 2 oksida, itu kadarnya 3,88%. Magnesium oksida, kadarnya 3,56%. Kalsium oksida kadarnya 5,17%, natrium oksida kadarnya 3,91%, kalium oksida kadarnya 3,19%, titanium 4 oksida kadarnya 1,06%, dan yang terakhir adalah difosfor pentaoksida dengan kadar volumenya 0,30%. Nah, kelimpahan total masing-masing unsur itu berdasarkan perhitungan adalah bahwa unsur oksigen itu kadarnya adalah 49,5%. Kemudian silikon 25,7%, aluminium 7,4%, besi 4,7%, kalsium 3,4%, dan natrium 2,6%. Untuk kalium itu kadarnya adalah 2,4%, magnesium 1,9%, hidrogen 0,6%, fosfor 0,88%, dan unsur lain seperti karbon, mangan, sulfur, barium, gas klorida,
kromium, gas fluorida, zirconium, kemudian nikel, strontium, dan vanadium itu sekitar 0,01 sampai 0,02%. Bagian inti bumi itu berisi besi cair, sedikit nikel, dan unsur lain. Kerapatan inti bumi sangat tinggi, sekitar kurang lebih 13 gram per sentimeter kubik. Nah, tipe beberapa senyawa mineral, gitu ya. Jadi ada mineral yang dia merupakan logam bebas, yaitu ada perak, emas, bismut, kemudian tembaga, palladium, kemudian ada platina. Sedang senyawa karbonat itu senyawa yang mengandung CO gitu ya. Contohnya witerit, BaCO3, barium karbonat, nama kimianya gitu ya. Kalsium karbonat itu nama dagangnya adalah kalsit gitu atau batu kapur. Kemudian ada magnesium karbonat, nama dagangnya adalah magnesit. Kemudian ada dolomit. Dolomit itu terdiri atas senyawa anhidrat kalsium karbonat dengan magnesium karbonat. Kemudian ada timbal 2 karbonat atau nama lainnya adalah serusit. Kemudian ada zinc 2 karbonat, namanya smithsonite gitu ya. Kemudian kalau senyawa halida itu berarti logam yang dia bereaksi dengan senyawa halogen. Contohnya adalah kalsium fluorida atau nama dagangnya adalah fluorid, kemudian NaCl, nama dagangnya halid, kemudian ada kalium klorida, nama dagangnya sulfit, kemudian natrium aluminium fluorida itu nama dagangnya adalah kriolit. Kemudian ada tipe senyawa oksida yaitu kristal hidrat aluminium oksida atau nama dagangnya adalah bauxit. Kemudian hematit yaitu nama dagang dari besi 3 oksida. Kemudian ada magnetit gitu ya, kemudian ada tembaga 1 oksida atau kuprit, kemudian mangan 4 oksida, nama dagangnya pirolusit, kemudian ada timah 4 oksida namanya kasiterit, kemudian ada rutil, kemudian ada zinkit gitu ya. Untuk fosfat itu contohnya berarti senyawa yang berikatan dengan poliatom fosfat, misalnya ada kalsium fosfat yaitu BaPOS batu fosfat gitu ya. Kemudian ada hidroksiapatit. Sedang senyawa silikat itu berarti senyawa yang berikatan dengan silikon gitu ya. Berarti misalnya beril, kemudian zirconium, kemudian albit, kemudian talc. Kalau yang senyawa sulfida itu berarti senyawa yang mengandung sulfur. Ada argentit, greenockit, kemudian kalkosit, pirit, cinnabar, galena, dan sparalit. Kemudian tipe senyawa yang terakhir yang banyak kita temukan adalah sulfat. Sulfat itu berarti persenyawaan unsur logam dengan SO4, yaitu ada barit, gips, anglesit, kemudian selesit, dan episomit. Tempat penambangan biji logam di Indonesia antara lain untuk bauxit itu banyak sekali berada di Pulau Bintan, yaitu di Riau, dan di Singkawang, Kalimantan Barat. Untuk besi itu biasanya di Cilacap, pantai utara selatan Jawa, itu kandungannya ada hematit, magnetit, kemudian siderit. Kemudian untuk emas dan perak itu banyak kita temukan di Bengkalis, Pulang, Minahasa gitu ya. Kemudian di Kaltim, dan di Tembagapura gitu ya. Namanya Tembagapura, tapi isinya tidak hanya tembaga. Di Tembagapura ini banyak sekali emas dan perak di dalamnya gitu ya. Kemudian selain itu juga uranium itu juga banyak ditemukan di Papua. Kemudian
Mangan itu nama bijinya adalah pirolusit gitu ya. Itu banyak sekali ditemukan di perbukitan Menoreh, kemudian di Lampung, di Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara. Untuk nikel itu ada 3 yang sering sekali ditemukan. Untuk pentalit itu berada di Pulau Peleng, kemudian garnielit itu di Donggala, kemudian mirelit itu di Sorowako. Sedang untuk tembaga, jenis bijinya itu yang banyak adalah kalkopirit. Itu berada di Tembagapura juga, di Papua. Jadi di Tembagapura itu banyak sekali mineral gitu ya. Ada kalkopirit, antara lainnya, kemudian ada emas dan perak. Tapi utamanya yang paling banyak di sana adalah emas dan perak. Yang terakhir adalah timah. Timah yang paling banyak di Indonesia itu adalah kasiterit. Ini banyak ditemukan di Kepulauan Riau, kemudian Pulau Singkep atau di Pulau Bangka atau di Pulau Bangka Belitung gitu ya. Itu banyak. Sampai industri timah pun juga berada di Bangka karena saking banyaknya timah di daerah Pulau Singkep, Bangka Belitung. Kelimpahan unsur utama dan unsur transisi di alam dan di produk itu akan saya tampilkan. Nah, pertama itu adalah unsur-unsur alkali. Unsur-unsur golongan alkali dalam sistem periodik itu dia berada pada golongan 1A, kecuali itu hidrogen, gitu ya. Hidrogen itu dia berada di golongan 1A, tapi dia tidak termasuk sebagai unsur alkali. Kenapa? Karena hidrogen itu dia bersifat non-logam. Nah, logam ini itu berarti terdiri atas apa saja? Berarti terdiri selain dari hidrogen. Ada fransium, ada litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Nah, fransium itu adalah merupakan unsur yang bersifat radioaktif. Alkali itu dia sangat reaktif, sehingga logam ini tidak pernah ditemukan di dalam keadaan bebas, tapi selalu dalam bentuk senyawa yang berupa mineral, karena saking sangat reaktifnya. Nah, kadar unsur alkali dalam kerak bumi dan mineral logam alkali. Biasanya litium itu kadarnya sekitar 65 ppm. Biasanya mineralnya di lipedolit, spodumene. Kemudian kalau unsur natrium itu berada sekitar 28,3 ppm. Mineralnya itu ada halit, natron, kreolit, kemudian senyawa cilit dan albit. Untuk kalium itu kadar dalam kerak bumi itu sekitar 25,9 ppm. Mineralnya itu ada silfit, ada karnalit, ada senjawa, kemudian ada felspat. Rubidium itu kadarnya di kerak bumi itu sekitar 310 ppm. Mineralnya adalah lepidolit. Dan yang terakhir adalah cesium. Cesium itu dia kadarnya di dalam kerak bumi itu sekitar 7 ppm. Mineralnya itu namanya polutit. Itu. Kemudian yang kedua itu adalah unsur-unsur alkali tanah. Unsur-unsur golongan alkali tanah dalam sistem periodik unsur itu dia berada pada golongan 2A. Nah, golongan ini terdiri atas unsur radium, gitu ya. Radium itu dia hanya terdapat di alam dalam jumlah kecil, tapi dia bersifat radioaktif. Kemudian yang kedua adalah berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Kadar unsur alkali tanah dalam kerak bumi dan mineral logam alkali tanah itu yang pertama adalah berilium, yaitu 6 ppm. Mineralnya adalah beril. Kemudian unsur magnesium itu di kerak bumi itu sekitar 20,9 ppm. Kalsium itu ada 36,3 ppm. Itu ada batu kapur, pualam, kemudian gips, kemudian dolomit.
Kalau yang magnesium tadi ada magnesit, iserit, dolomit, kemudian asbes, karnalit, dan mika. Kemudian untuk strontium itu sekitar 300 ppm. Ada strontianit dan celestit. Untuk barium itu sekitar 400 ppm. Itu ada barit dan witerit. Yang ketiga adalah unsur-unsur halogen. Unsur-unsur halogen dalam sistem periodik unsur itu terletak di golongan 7A. Golongan ini terdiri atas unsur fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Astatin ini dia termasuk sebagai unsur radioaktif. Unsur halogen itu merupakan unsur yang reaktif, sehingga keberadaannya di alam dalam bentuk senyawa dan bukan dalam bentuk unsur bebas. Yang keempat, unsur-unsur gas mulia. Unsur gas mulia dalam sistem periodik unsur itu terdiri atas helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Gas mulia ini terdapat dalam golongan 8A dan dia dikatakan sebagai gas mulia itu karena dia merupakan gas yang stabil, gitu ya. Karena apa? Karena dia mempunyai elektron terluarnya atau elektron valensinya itu sama dengan 8. Maka dia bebas di alam dalam bentuk He, Ne, Ar, Kr, Se, dan Rn. Jadi dia unsurnya atau gasnya adalah gas monoatomik karena dia stabil. Kelimpahan gas mulia di udara itu ya, dari helium itu dia kelimpahannya itu 5,2 ppm. Neon itu 18,2 ppm, kemudian ada argon itu ada 9.340 ppm, kemudian xenon itu ada 1,1 ppm, kemudian ada radon 0,084 ppm. Yang kelima itu adalah unsur-unsur periode ketiga. Unsur-unsur periode ketiga dalam sistem periodik unsur itu terdiri atas natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus, belirang, dan klorin, serta yang terakhir adalah argon. Untuk unsur-unsur transisi itu dia berada pada periode keempat. Unsur-unsur transisi pada periode keempat itu dia bersifat reduktor. Unsur ini dapat bereaksi dengan oksigen, belerang, halogen, dan unsur transisi ini dia ditemukan di alam sebagai oksida dan sulfida. Yang ketujuh itu adalah unsur karbon, nitrogen, dan oksigen. Unsur karbon, nitrogen, dan oksigen itu dia terdapat di alam dalam bentuk bebas. Unsur karbon terutama terdapat dalam senyawa organik pada makhluk hidup, arang, dan minyak bumi. Untuk unsur karbon, nitrogen, dan oksigen, dia juga terdapat pada senyawa anorganik, misalnya pada garam karbonat. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa ya untuk subscribe channel ini dan bunyikan notifikasi agar kalian dapat tetap terus update video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.